Selamat datang dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kelas content writing. Nah, untuk memulai acaranya, kita bisa mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sylvie akan membacakan rangkaian acaranya dulu nih. Yang pertama itu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, setelah itu sambutan dari ketua atau wakil ketua BKI Fikom Unpad, setelah itu ada pembacaan CV pembicara dan juga penyampaian materi, setelah itu akan ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini terdiri dari 2 sesi nih akan teman-teman. Sesi pertama itu 10 menit pertama akan ada 3 pertanyaan dan setelah itu juga dibuka 3 pertanyaan atau diskusi. Baru akan ada sesi foto bersama. Selanjutnya, Sylvie ingin membacakan rules nih untuk peserta kegiatan content writing-nya. Yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang mengirim pesan melalui room chat yang tersedia tanpa instruksi dari panitia. Yang ketiga, dalam sesi diskusi akan diberikan 2 sesi, seperti yang sudah Selvi jelaskan. Nah, setiap sesi dibuka 3 orang penanya dengan menulis format nama, underscore, izin bertanya di room chat yang telah disediakan. Setelah itu, teman-teman bisa mengaktifkan mic-nya setelah dipersilahkan oleh MC-nya. Yang keempat, peserta apabila mengalami kendala dapat menghubungi LO peserta. Yang kelima, peserta wajib mengisi link absensi kehadiran yang akan dibagikan oleh panitia di room chat-nya nanti. Yang keenam, peserta harus memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan mengambil ilmu dari BKI kelas ini. Nah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, supaya berkah nih teman-teman, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita yaitu Prayogi Alam Nugraha. Mangga kepada saudara Alam, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Alam. Nah, selanjutnya kita akan ada penyambutan dari Wakil Ketua BKI kita, yaitu kepada Kang Imam. Mangga kepada Kang Imam, disilahkan. Baik, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Kang. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang mau jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat banget ya. Tadi karena
lagi ramai pantun, boleh kali ya dibuka dengan pantun dulu nih. Iya, mangga, Kang. Si Egi ke kantornya si Aceh. Selamat Cakep, pagi. cakep, 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 cakep. Selamat pagi calon-calon konten kreator kece. Cakep, mantap sekali. Oke, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan ridhonya, yang karena dengan rahmatnya, yang karena dengan segala kebaikan darinya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi nih secara online gitu, bertatap muka dan bersiap diri untuk menimba ilmu yang baru. Atau kalau dari info panitia ya, ini ada juga yang ngambil kelas public speaking dan juga ngambil kelas content writing, dan alhamdulillah jadi ketemu sama orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu gitu kan, karena kita semua juga belajar. Dan hari ini saya sangat merasa bersyukur gitu lah, mewakili teman-teman PKI juga, kami merasa bersyukur bahwasanya ketika kami memberikan wadah ternyata disambut dengan baik oleh teman-teman, dan itu suatu penghargaan yang sangat hebat gitu. Nggak ada penghargaan yang lebih hebat untuk panitia suatu acara kecuali teman-teman peserta sangat semangat untuk mengikuti kegiatannya. Mungkin sambutannya nggak panjang-panjang seperti biasanya. Saya ingin sedikit mengutip quotes dari Napoleon Bonaparte. Saya tidak takut, saya lebih takut dengan seseorang yang memegang pena daripada prajurit yang bersenjata lengkap gitu. Nah, itu menandakan bahwasanya mereka yang memegang pena atau seorang yang membuat sesuatu, yang membuat karya, itu kekuatannya bisa lebih besar, teman-teman. Nah, sekarang sebagai pemuda-pemudi muslim yang harapannya mengagungkan agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, yang membumikan agama Allah, yang menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan, maka jadilah kuat, jadilah bermanfaat. Dengan apa? Dengan memegang pena. Yang di sini diartikan sebagai teman-teman untuk belajar content writing, content creator gitu. Membuat suatu konten yang mana kembali lagi memanfaatkan media-media yang ada. Harapannya dengan kelas content writing ini teman-teman bisa bertumbuh, bisa lebih menambah kapasitas diri, khususnya di content writing ini, teman-teman. Itu saja mungkin untuk menyambut teman-teman. Terima kasih karena tetap semangat sampai hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak ilmu dari kegiatan hari ini. Semangat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Imam. Nah, sebelumnya Silvi ingin mengingatkan kepada teman-teman nih agar bisa mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirimkan di chat room-nya. Nah, selanjutnya kita bacain dulu nih CV pembicara kita. Nah, beliau merupakan seorang mahasiswa hubungan internasional di Universitas Pajajaran yang memiliki skill di bidang marketing, copywriting, public relation, English speaking and writing, dan juga Microsoft Word dan Excel. Nah, beliau juga memiliki pengalaman nih di bidang Committee of PPKMB International Relations Student Orientation 2018, the Board of Representative of the Student Association Member International Relation UNPAD 2018, dan juga merupakan Staff of Terbangin 2018, Media Management of Solidaritas Muslim Al-Aqsa Resist 2018, dan juga merupakan Content Creator dari Jati Network 2019. Nah, kita sambut kepada Teh Sri Fania Rahman. Mangga kepada Teh Fania, kami silahkan. Halo semua, terima kasih kepada MC yang udah ngasih waktunya. Selamat pagi, Kang Teteh dan teman-teman semua. Semoga hari Ahad pagi ini tidak menyurutkan langkah teman-teman untuk tetap selalu semangat dalam menimba ilmu, walaupun sekarang lagi pandemi. Oke, kenalkan saya Fania, mahasiswi dari Hubungan Internasional Angkatan 2017.
Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing-sharing dan pengalaman bagaimana aja sih content writer itu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman di sini juga udah ikut kelas juga kemarin. Nah, ada dan ikut juga kelas sekarang. Nah, untuk itu sebelumnya saya izin share PPT yang akan disampaikan. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Sudah. Tadi ada pantun ya, nah aku juga ada pantun nih buat teman-teman semua. Ke pasar beli ikan asin rasanya, ikan asin rasanya. Selamat datang kepada teman-teman. Saya ucapkan semangat semua. Oke, di sini kita sharing-sharing dan santai aja ya. Nah, untuk pembahasan content writer kali ini, aku mau ngejelasin tentang copywriting. Nah, copywriting itu sendiri kayak kemasuk dalam content writer. Kenapa aku mau membahas copywriting terlebih dahulu? Karena sebelum teman-teman lebih dalam mau menyelami content writer atau penulis konten, teman-teman harus paham dulu bagaimana copywriting atau sebagai penulis naskah. Nah, copywriting itu sendiri terkait dengan kata-kata dan penulisan. Bukan berarti copy paste yang biasa kalau kita bikin tugas copy paste gitu untuk menyalin kata-kata copy dan paste. Tapi bukan itu, melainkan copywriting ini adalah kata-kata dan penulisan yang berkaitan dengan bagaimana teman-teman menarasikan sesuatu hal. Nah, sebelumnya kita ulas sedikit dulu ya tentang writing. Untuk writing sendiri, itu adalah hal yang berkaitan dengan media komunikasi. Nah, teman-teman di sini mungkin juga ada dari Vkom juga ya. Nah, untuk teman-teman yang dari Vkom, pasti juga ngerti tentang, lebih mengerti istilahnya untuk hal yang berbau komunikasi. Nah, untuk penulisan sendiri, itu terkait dengan komunikasi di mana manusia menyampaikan suatu hal dengan bentuk yang bisa melewati waktu dan zaman yang tak terbatas. Jadi kalau misalkan komunikasi ada lisan, nah komunikasi itu juga ada berbentuk tulisan. Oke. Selanjutnya itu ada evolusi penulisan. Kenapa sih kita harus tahu evolusi penulisan dan sebagainya? Karena biar kita ngerti gitu, buat pengembangan tulisan itu dari mana aja, mengerti juga manusia yang hidup pada zaman itu. Nah, yang pertama itu ada tulisan yang berbentuk logografi. Apa itu logografi? Logografi sendiri bisa teman-teman lihat di itu berupa bentuk karakter yang khusus untuk menggambarkan suatu hal atau suatu benda. Nah, contohnya pada peradaban-peradaban kuno, mereka itu menulis dengan karakter atau logografi ini. Seperti peradaban Mesopotamia, kemudian peradaban Mesir, dan peradaban Cina. Logografi itu masih bisa kita lihat sekarang nggak sih?
sebenarnya masih teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat aksara huruf Cina. Itu bentuknya seperti bentuk karakteristik yang menggambarkan kata-kata tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu silabaris atau suku kata. Nah, apa itu suku kata? Yang tadi awalnya berbentuk logografi atau karakter untuk menggambarkan suatu kata, kemudian disederhanakan lagi menjadi suku kata atau berupa bentuk yang berupa tulisan yang mewakilkan bentuk suara yang sederhana, yaitu suku kata. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu yaitu huruf hiragana kalau sekarang atau huruf katakana. Huruf aksara Jepang ini menggambarkan suku kata, tapi bukan huruf. Nah, lanjut ke berikutnya, yaitu yang terakhir, evolusi penulisan ini adalah berupa huruf. Huruf atau alfabet. Kalau dalam bahasa Arab, kita menyebutnya abjad. Nah, untuk huruf ini adalah komponen paling sederhana dalam menyebutkan suatu kata, karena komponen huruf akan membentuk suku kata, kemudian membentuk kata. Jika sekarang kita mengenalnya huruf Latin, itu semua sebenarnya melalui sejarah yang panjang juga, karena huruf Latin menjadi standar untuk kita buat berkomunikasi, termasuk juga di Indonesia kita juga pakai huruf Latin juga kan, walaupun bahasa Indonesia, namun di tempat lain itu juga memiliki huruf-huruf khusus, contohnya seperti huruf Thailand. Nah, mereka itu sebagai contoh huruf yang terkhusus atau unik dan tidak dipakai secara umum di dunia ini. Nah, kalau tadi bahas evolusi dari penulisan, gimana sih kalau penulisan dalam Islam ada nggak ya? Nah, ternyata ada, teman-teman. Jadi, penulisan dalam Islam itu atau menulis itu terdapat pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 4. Dan wahyu yang turun pertama kali pun adalah anjuran membaca, kan? Nah, di ayat keempat ini, kemudian Allah mewahyukan yang artinya yang mengajari manusia dengan pena. Nah, makna pena tadi yang sudah disebutkan juga oleh Ketua BKI juga menandakan bahwa pena itu adalah suatu hal yang derajatnya tinggi. Kenapa? Karena kaitannya adalah dengan ilmu. Kemudian pada surat Al-Qalam ayat 1, Allah pun bersumpah, nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Nah, pena sekali lagi menjadi suatu alat untuk menjadi hal yang Allah pun bersumpah dengan pena tersebut. Berarti pena menjadi hal yang sangat mulia, sampai-sampai Allah bersumpah dengan pena. Nah, kemudian yang ketiga, ada surat Al-A'raf ayat 154 yang artinya Allah memberikan sebuah petunjuk dan rahmatnya melalui tulisan. Jadi, tulisan di sini bisa menjadi petunjuk bagi kita. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh sahabat seperti Zaid bin Sabit dan sebagainya untuk menulis Al-Quran, hingga kita umat yang sudah beribu-ribu tahun jaraknya masih bisa membaca dan mendalami ilmu tentang Al-Quran, karena Al-Quran sudah ditulis. Kemudian ayat yang surat tentang tulisan yang keempat, yaitu surat Al-Qamar ayat 53. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana manusia itu
takdirnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kita bisa melihat lagi bahwa tulisan sangat erat kaitannya dengan kita, berupa takdir kita pun sudah ditulis, kemudian nanti amal baik dan amal buruk kita juga dibukukan nantinya dan akan dihisap nantinya. Begitu pula dengan hadis Rasulullah dan menyampaikan berupa kata-kata dan sunnah gitu. Sahabat juga menulis perkataan tersebut hingga akhirnya bisa sampai kepada zaman sekarang. Nah, ikatlah ilmu pengetahuan itu dengan tulisan. Jadi tulisan ini sangat apa ya istilahnya, berarti atau sangat terkait, sangat tinggi derajatnya, dan kita harus terikat dengan tulisan, karena kalau ingin mencari ilmu pengetahuan, ingin mencari ilmu, kita harus menulis. Nah, selanjutnya masuk kepada materi pada intinya, yaitu tentang copywriting. Nah, sebenarnya copywriting ini nggak terlalu berbeda dengan content writing. Kenapa? Copywriting menjadi salah satu aspek atau teori atau pengaplikasian untuk content writing sendiri. Nah, copywriting itu artinya konten yang berupa kata-kata yang dibuat dengan tujuan sebagai menarik perhatian publik, atau kalau dalam istilah secara bakunya untuk pemasaran. Nah, term copywriting ini hadir pada tahun 1870-an. Kalau perkembangannya sampai sekarang, kita bisa melihat copywriting itu di berbagai halaman web, di sosial media seperti di Instagram, di tagline, atau dalam bentuk lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuannya yaitu untuk konversi atau untuk menarik masyarakat, untuk menarik publik agar melakukan apa yang kita tampilkan, yaitu konten berupa kata-kata. Nah, kaitannya dengan diri kita sebagai Muslim itu apa sih? Kenapa copywriting ini juga perlu bagi kita Muslim untuk mempelajarinya? Kenapa? Nah, kita bisa lihat bahwa copywriting juga bisa bermanfaat untuk kebaikan. Kita ingat dahulu kalau misalkan tugas kita di bumi juga sebagai khalifah dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jika menyuruh dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran itu kita lakukan dalam aktivitas yang kurang kreatif, atau istilahnya kayak kita mau menyebar kebaikan untuk sesama, untuk teman kita, tapi caranya itu kurang tepat gitu, kurang kreatif. Jadi kalau misalkan kita nyuruh teman kita, ayo dong sholat dong, atau ngajak buang sampah, yang sederhana buang sampah di tempatnya. Tapi kalau misalkan kita bilang langsung, Punten Teh Fania, suaranya. Halo, Teh Fania masih ada? Ya, sepertinya teman-teman Teh Fania ada gangguan jaringan sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah, sejauh ini kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu di buku catatannya. Tadi Teh Fania udah jelasin nih tentang copywriting, terus evolusi penulisannya,
terus juga pengembangannya dalam Islam. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis dulu, di-keep dulu nih di kertasnya masing-masing. Nah, setelah itu baru di sesi tanya jawab bisa ditanyakan kepada Tefania. Nah, sambil menunggu Tefanianya join lagi, teman-teman ada nggak nih yang mau nyampein kesan pesan nih? Udah setengah jalan kan kita. Bisa gimana acaranya? Seru nggak? Nih, teman-teman catatannya udah sampai mana tadi? Bisa dijawab di kolom komentar. Nah, Tefania alhamdulillah udah bergabung lagi. Mangga dilanjutkan Tefania. Maaf ya, jaringannya terputus. Dilanjut lagi aja ya. Mangga Oke. Teh. Tadi sampai copywriting dalam kebaikan. Sebenarnya banyak kesempatan dan kesempatan bagus di saat era media yang sudah begitu maju, era media yang begitu available buat kita semua, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Makanya yang aku sebutin tadi, manusia menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, kita bisa bermain di media sebagai content writer. Nah, copywriting pun orang yang menulis juga disebut sebagai copywriter. Oke, jadi teman-teman semua harus berani dong, harus dare to speak out, harus berani untuk mengungkapkan istilahnya untuk mengungkapkan kebaikan, untuk berbagi cerita kepada yang lain, karena bisa jadi teman-teman kita di luar sana itu membutuhkan apa ya istilahnya, pencerahan, atau mungkin kita sudah dapat ilmunya, tapi beberapa teman kita belum mencapai ilmu tersebut. Nah, disitulah kita bisa mengambil peran untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oke, tipsnya apa aja sih buat sebentar share screen-nya ya, karena tadi terputus. Oke, lanjut dulu. Mungkin kalau berani berkonten di media sosial, aku yakin teman-teman di sini pasti punya media sosial. Salah satunya Instagram, atau enggak Twitter, atau mungkin Line. Pasti punya salah satu dari berbagai media sosial tersebut. Nah, teman-teman bisa nih mulai dari hal yang simpel berbagi. Misalkan contohnya itu kisah berhikmah. Jadi teman-teman sharing di media sosial itu tentang suatu cerita berhikmah dan berkaitan dengan keilmuan Islam atau keilmuan yang teman-teman pelajari. Nah, kemudian hal yang kedua yang tidak lupa juga, itu teman-teman harus lakuinnya secara rutin. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita sudah benar atau belum, atau sudah mencapai content writer yang dibilang menarik. Jadi teman-teman harus berusaha menulis secara rutin, terus-menerus, terus diupload, jangan pantang menyerah gitu. Misalkan nanti tulisannya dirasa kurang bagus, nggak apa-apa, di-upload aja, dicoba terus dan dicoba terus. Karena kesempatan itu bisa jadi di saat tulisan kita yang ke-10 atau yang ke-7
Nah, itu baru nge-reach teman-teman kita di sekitarnya. Nah, oke. Selanjutnya, kalau berkonten di media sosial, lantas apa sih manfaatnya untuk kita? Pasti ada dong manfaatnya, karena tulisan tadi yang sudah disebutkan perkembangannya dalam Islam sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya. Jadi, manfaatnya itu, yang pertama yaitu melestarikan ilmu pengetahuan, di mana teman-teman pasti tahu ilmu pengetahuan atau belajar di sekolah maupun di kampus, itu pasti pakai buku, memakai suatu acuan berupa buku. Nah, kita juga begitu sebagai umat Islam, kita juga ada acuan kitab, yaitu Al-Quran. Dan acuan seperti sunnah Nabi, kita bisa mengacu pada hadis yang telah dibukukan dan telah dituliskan oleh tabi'in, oleh orang-orang soleh yang merangkapnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, manfaat menulis di sosial media juga adalah menyebarkan ajaran Islam. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau ternyata teman-teman sekitar kita mungkin ada yang belum paham nih tentang hal yang sudah kita tahu, misalkan apa aja sih keutamaan sholat duha, terus kemudian seperti cerita berhikmah, ternyata setelah aku sedekah, aku mendapatkan ini loh, kayak hatiku jadi tenang. Terus besoknya, tiba-tiba ada hadiah aja dari siapa yang ngirimnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita sampaikan di media sosial. Nah, untuk orang lain, yaitu manfaatnya mencerahkan teman-teman kita. Kemudian untuk kita sendiri ada nggak ya manfaatnya? Tentu ada. Karena sebelum untuk menjadi content writer atau copywriter, nah kita jadinya banyak baca dan banyak belajar. Karena nggak mungkin kalau misalkan kita asal posting aja konten tulisan di media sosial, karena nanti bisa dipertanyakan juga valid atau enggaknya, terus benar atau enggaknya. Kita dari diri kita sendiri harus banyak belajar dan harus banyak baca juga untuk menyampaikan di media sosial. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari pengalaman aku, manfaat menulis di media sosial juga meningkatkan rasa ingin tahu aku. Kenapa? Karena misalkan dalam konten sebagai content writer membahas suatu isu. Nah, isu itu kita akan gali terus-menerus, akan gali lebih dalam. Jadi, rasa ingin tahunya jadi juga meningkat gitu. Nah, dan yang tak kalah penting adalah manfaat menulis di media sosial, yaitu kita juga berharap hal tersebut sebagai amal kebaikan, karena tulisan juga bisa disebut sebagai artefak kita di media sosial, di mana ada meninggalkan bekas berupa tulisan, karya, dan effortnya pun nggak sesusah dulu. Kalau dulu kan orang menulis itu di batu, nulis di tanah liat, jadi butuh effort yang besar, butuh sarana yang harus dicari dulu. Nah, sekarang mungkin kita butuhnya kuota gitu kan untuk bisa bermain di media sosial. Jadi memanfaatkan hal tersebut harus ditingkatkan bagi teman-teman. Nah, untuk menjadi copywriter itu kita juga harus punya strategi dan sikap atau sifat karakteristik untuk kita sendiri. Yaitu yang pertama, kita bisa menyajikan konten yang kreatif. Seperti yang aku bilang tadi, kisah berhikmah itu salah satu hal yang bisa berpotensi untuk menarik, menyajikan konten baik di media sosial kita maupun lembaga. Misalkan dalam isu lingkungan, kita bisa menyajikan konten-konten yang bagus, narasi-narasi yang baik,
diksi-diksi yang menarik untuk ditampilkan di media sosial. Kemudian yang kedua itu kita harus cermat dalam melakukan pengamatan. Kenapa? Karena tulisan kita juga akan dibaca nantinya oleh publik. Nah, publik atau masyarakat atau teman-teman kita sendiri itu pasti beda-beda kan karakternya antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan atau observasi sederhana kayak teman kita itu gimana sih orangnya, terus gaya bahasa mereka gimana, yang mereka lakuin apa aja. Jadi itu bisa menarik atau membuat kita untuk membuat sebagai content writer atau copywriter itu bermain dalam kata-kata atau diksi. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik sebagai copywriter itu kita dituntut untuk bisa jadi siapapun. Nah, contohnya misalkan kita mau nyebarin tentang isu-isu kebaikan, misalkan lingkungan. Tentunya kita nggak bisa mengajak mereka dengan keras, atau contohnya yang paling sederhana itu bisa diibaratkan sebagai kostum. Kalau kita isunya lingkungan, kostum yang kita pakai apa? Kata-kata yang kita pakai apa? Nah, kalau kita misalkan berkecimpung di dalam isu sosial, masyarakat, kata-kata yang kita mainkan itu apa? Dan juga untuk targetnya. Jadi kita harus dituntut jadi siapapun, bisa jadi siapapun, karena pembaca atau targetnya itu juga beragam, mulai dari yang remaja, muda, dewasa, sampai untuk orang tua juga kan. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik. Tes suara saya masih kedengaran? Masih Teh? Enggak. Masih. Oke. Tadi ada putus-putus. Ya? Enggak Teh, aman. Siap. Mau. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir itu kita harus memahami penggunaan berbagai media. Kenapa? Karena satu media dengan media yang lainnya itu pasti beda gitu karakteristiknya. Pertama mulai dari penggunanya. Nah, kalau aku sendiri, aku orang yang bermain di Instagram. Bisa dilihat juga teman-teman sepantaran atau sekitar umuran 20-an sampai 30-an itu bermainnya di Instagram. Nah, begitu juga dengan misalkan kalau media sosial itu di Twitter juga pasti akan beda kan siapa yang berkecimpung di sana gitu. Karena karakteristik dari media itu pun dia menyuguhkan hal yang berbeda. Misalkan kalau di Instagram dia bisa upload gambar, kemudian caption. Kalau di Twitter itu biasanya cuma kata-kata yang terbatas gitu. Jadi teman-teman harus memahami penggunaan berbagai media tersebut. Nah, apa aja sih media yang bisa kita mainkan sebagai content writer atau copywriter? Yang sudah aku sebutkan tadi, contohnya seperti Instagram, Twitter, Line, Facebook, kemudian yang terakhir yaitu Medium. Nah, Medium mungkin teman-teman jarang mendengarkan ya, tapi ini bisa jadi salah satu aplikasi atau media yang bisa meningkatkan skill teman-teman sebagai copywriter atau content writer. Nah, kalau di Twitter misalnya, orang-orangnya itu biasanya langsung to the point, atau kayak aku yang nggak siap hati dan mental tuh biasanya nggak siap karena cuitan yang biasanya agak gimana gitu kan. Nah, tapi masih bisa dimainkan di Twitter kalau emang teman-teman suka yang langsung to the point, ya udah main di Twitter, langsung berikan narasi-narasi, sampaikan yang teman-teman sebarkan tentang kebaikan juga. Nah, kalau di Instagram, kalau bisa dilihat sekarang itu content writer itu bermain di desain grafis dan juga
kata-kata. Nah, sebenarnya lebih penting desain grafisnya, gambarnya, atau kata-katanya sih. Sebenarnya saling melengkapi. Kenapa? Karena ya untuk menggambarkan desain atau orang-orang juga macam-macam kan, bisa visual, ada yang visual gitu kan, ada yang bisa memahaminya dengan baca doang. Nah, di situ teman-teman bisa bermain di Instagram untuk menyediakan konten yang berkaitan dengan visual, yaitu berupa desain, dan ditambah dengan narasi-narasi yang teman-teman berikan. Kemudian ada media seperti Line. Kalau media seperti Line, dari pengalaman aku sendiri itu udah lumayan agak tertinggal gitu. Line sendiri digunakan buat chat aja gitu, buat misalkan dari grup grup jurusan. Nah, media di Line itu bersifat unik juga karena biasanya menyajikan konten-konten berita, kemudian konten seperti di explore-nya. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman menyebarkan narasi-narasi kebaikan, itu bisa diolah lagi bagaimana Line bisa dimainkan untuk menarik penggunanya, karena biasanya sekarang Line dimainkan untuk chat gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada Facebook. Facebook sendiri biasanya identik sama orang-orang tua, orang-orang udah berumur gitu. Media ini juga mungkin kalau di luar negeri masih istilahnya masih hype, masih ada ini, masih ada ranknya tinggi. Tapi kalau di sini biasanya orang yang gunainnya orang-orang tua gitu kan. Nah, masih bisa dimainkan juga untuk menyebarkan informasi-informasi atau narasi-narasi kebaikan. Cuman karena publiknya kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berumur, mereka biasanya suka berupa konten video, berita, dan narasi-narasi yang tidak terlalu panjang, karena ya dilihat dari penggunanya. Kemudian yang terakhir yaitu Medium. Medium mungkin kurang hype atau kurang ada yang belum tahu. Nah, Medium ini teman-teman bisa menulis di sana untuk mengasah skill, karena skill menulis di Medium adalah skill untuk meningkatkan narasi-narasi yang mendalam, yang biasanya itu analisis untuk paragraf atau narasi yang runtut. Medium sendiri, teman-teman bisa boleh buka, coba lihat-lihat atau bermain di Medium. Misalkan cari tentang, kalau aku cari kemarin itu tentang Palestina, nah itu banyak banget tulisan di sana. Cuman kita harus bisa bermain di Medium secara lebih mendalam dan analisis, jadi kita harus juga mempersiapkan narasi-narasi atau kata-kata untuk diupload di Medium. Kemudian konten apa aja sih yang bisa menarik teman-teman sekitar kita atau menarik masyarakat atau publik? Itu yang pertama ada gaya tulisan dan bahasanya. Kenapa gaya tulisan ini perlu dan gaya bahasa juga perlu? Karena misalkan ya yang sudah aku sebutin tadi, publiknya itu beragam dan berbagai macam. Jadi kita harus pandai memainkan gaya tulisan dan bahasa untuk target yang kita inginkan. Misalkan untuk remaja, kata-kata apa yang diksi-diksi apa yang sesuai untuk mereka, yang tidak terlalu sulit. Kemudian untuk mahasiswa, gimana menarik mereka dengan gaya tulisan yang ada anak gaulnya, ada anak yang biasanya kuliah pulang, atau anak-anak yang biasanya tertarik dengan ikut kajian. Nah, itu teman-teman bisa memainkan tulisan dan bahasanya di sana. Nah, yang kedua,
biar konten kita bisa menarik masyarakat itu yang kedua adalah mudah dipahami. Jadi narasi-narasi yang kita berikan atau tulisan-tulisan yang kita kasih itu harus mudah dipahami biar mereka tertarik perlu, tetapi yang harus dipahami adalah biar mereka paham gitu kan. Nah, jadi tulisan yang kita sediakan, tulisan yang berupa bentuknya mudah dipahami. Kemudian sebenarnya tulisan yang panjang lebih bagus atau tulisan yang lebih pendek? Sebenarnya dua-duanya bisa bagus, cuman tergantung penataan teman-teman untuk menuliskan suatu hal. Misalkan kalau tulisannya panjang, itu teman-teman tidak boleh berbelit-belit mengulang kata yang sebelumnya, kemudian harus mengikuti alur. Jadi, kalaupun tulisannya panjang, para pembaca itu akan menikmatinya, akan enak bacanya. Beda kalau misalkan tulisan yang panjang, udahlah, apalagi tulisan apa ya, kalau di kuliah disuruh nulis buku gitu kan, yang agak berat. Nah, di sini teman-teman jadi tertantang gitu kalau tulisan yang panjang gimana menyediakannya dalam bentuk yang bagus. Begitu juga dengan tulisan yang pendek. Kalau tulisan yang pendek itu, teman-teman harus bermain kata-kata yang to the point, harus bisa langsung ke target poin-poinnya yang bisa menarik mereka. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang kita hadirkan buat pembaca ini sebagai content writer atau content creator? Yaitu fitur-fitur berupa masalah atau suatu isu yang ada dan kita menghadirkan manfaat atau solusi di sana. Jadi misalkan kayak pengalaman aku orangnya introvert gitu, terus nyari di Instagram, nyari tentang konten tulisan berupa introvert. Nah, itu terakhirnya mereka biasanya menghadirkan solusi tentang isu tersebut, solusi tentang masalah tersebut. Dan jangan lupa yang terakhir, teman-teman harus headline untuk judulnya. Karena apa? Karena judul adalah pertama kali yang dibaca oleh publik atau si pembaca kita. Nah, aku juga mau share tentang pengalaman aku sebagai content writer dan copywriter di dua lembaga, yaitu yang pertama di Smart, yang kedua di Jati Network. Nah, untuk linknya teman-teman bisa lihat di chat. Itu tulisan yang pertama kali aku bikin tentang belain Palestina. Alah, pasti antisemitik tuh. Nah, itu tuh banyak diedit, banyak disunting, karena yaitu belajar kan pertama kali dan harus menulis apalagi tentang yang istilahnya konten opini di Smart gitu. Jadi harus secara mendalam. Nah, tantangannya ya gitu, kayak gimana mendekati para pembaca, gaya-gaya bahasanya. Jadi dalam pengalaman pertama itu kayak agak berat gitu, susah sih, gimana sih caranya. Tapi setelah lama-kelamaan terus nulis. Nah, alhamdulillah di dua tulisan aku seperti ngapain ngurusin negara orang mulu, sama ada ya Zionis Kristen. Nah, itu berupa bacaan yang aku baca, kemudian video yang ditonton. Jadi aku sortir ke tulisan dan hasilnya adalah opini. Nah, ya progresnya ya gitu. Mungkin pertama-tama awal-awalnya susah gitu. Gimana sih tulisan-tulisannya? Tapi ya tadi harus coba terus biar kita tahu gimana yang cocok buat pembaca, gimana gaya bahasa yang bisa dipahami dan mudah dipahami, sampai akhirnya konten kita itu bisa menarik mereka untuk terus follow tentang kegiatan-kegiatan di media sosial seperti Smart ini. Nah, kalau akun pribadi, ya mungkin tidak secara langsung akan
terlihat, tetapi bisa jadi teman-teman sekitar kita yang melihat media sosial pribadi kita, kalau kita share tentang kebaikan itu akan berpengaruh juga. Nah, kemudian kalau pengalaman aku di Jeti Network sebagai content writer itu adalah gimana caranya biar isu atau suatu masalah bisa disampaikan dengan tulisan yang baik, yang mudah dipahami dan bisa mencapai target. Nah, awalnya tuh kayak aku nulis tuh masih gaya-gaya yang di smart gitu kan, masih gaya-gaya yang opini yang biasanya runtun analisa. Tapi ternyata setelah coba lagi dan diedit, oh ternyata di Jati Network dia hanya berupa infografi, berupa berita, beda dengan yang aku jalani di Smart. Jadi buat teman-teman semua jangan surut langkah sebagai content writer atau copywriter, baik itu di suatu lembaga ataupun di media sosial pribadi. Terus lakukan dan niatkan juga untuk menyebar kebaikan dan berharap pahala dari Allah. Oke, ada di slide terakhir itu Chloe aja semangat di Berbir buat ngetik. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman semua. Hatur nuhun Teh Fania. Gimana nih teman-teman? Materi dari Teh Fania sungguh luar biasa ya. Selanjutnya kita dapat lanjut ke sesi tanya jawab nih. Untuk 10 menit pertama, teman-teman bisa bertanya nih perihal materi yang telah disampaikan oleh Teh Fania tadi. Mangga teman-teman, yang mau bertanya bisa buat di kolom chatnya dengan nama _ izin bertanya. Nih, ya, mangga. Yang pertama itu ada dari Shiva Shauki Haku. Izin bertanya, mangga kepada Teh Shiva, bisa dihidupkan mikrofonnya? Ya, terima kasih Kak Silvi. Sebelumnya makasih banget buat Teh Fania yang udah sharing tentang content writing, terutama copywriting ya Teh. Maaf juga nggak bisa open video soalnya jaringannya tuh bermasalah Teh. Nah, yang mau saya tanyain itu kan tadi ada berani berkonten di media sosial, mulai dari sesuatu yang sederhana, kemudian lakukan secara rutin. Nah, jika itu berkonten itu di akun pribadi, itu kan kadang banyak tantangannya ya Teh, apalagi kan kadang lingkungan teman-teman itu belum terbiasa sama konten-konten yang kita hadirkan. Nah, gimana sih caranya supaya tetap istiqomah gitu niatnya untuk menebar kebaikan, walaupun kadang tanpa respon yang baik atau apa ya, ibaratnya tuh kayak kurang menarik perhatian orang-orang gitu Teh. Itu gimana cara menguatkan niat untuk istiqomah terus menebar kebaikan. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa konten kita itu udah jadi perhatian orang banyak gitu Teh, terutama di akun pribadi. Mungkin itu Teh. Terima kasih. Mangga Teh Fania bisa langsung jawab. Oke, aku coba jawab pertanyaan dari Shiva. Nah, berani berkonten di media sosial, apalagi di sosmed pribadi gitu kan. Terus kadang tantangannya teman-teman kita yang nggak terbiasa, teman-teman yang kita yang istilahnya apa ya, kalau kita menghadirkan konten-konten tentang kebaikan itu kadang ya diacuhin atau istilahnya ya udah nggak peduli gitu mereka. Nah, sebenarnya mulai dari niat lagi kan, dan biar gimana sih cara biar istiqomah sesuai judul, sesuai kajian atau kelas di yang BKI hadirkan, yaitu dare to speak up. Nah, teman-teman sukanya apa? Misalkan teman-teman itu
suka tentang atau berminat tentang sosial. Terus kalau dari aku misalkan berminatnya tentang Palestina. Nah, terus itu dilakuin terus. Nah, akhirnya sampai di suatu titik, oh iya, banyak nih teman-teman di sekitar kita yang kayaknya belum tahu deh ini. Nah, mulailah itu rasa pengen sharing, tapi eh, gimana ya caranya biar mereka tahu. Nah, alhamdulillah cuman wadahnya ada gitu kan. Gimana kalau misalkan di sosial media pribadi? Sebenarnya teman-teman ya harus rutin dan harus eksperimen. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu yang baca itu siapa, yang bisa terpengaruh dengan tulisan kita siapa. Jadi teman-teman harus improve skill juga, harus banyak baca, banyak dan nggak lupa banyak cari-cari acuan tentang tulisan di Instagram. Karena kemarin tuh aku dengar sharing juga tentang kepenulisan. Nah, mentor kita itu bisa secara langsung, bisa juga nggak langsung. Jadi misalkan kita suka gaya tulisan eh, seorang content writer, nah kita bisa menirunya dan kita bisa sharing hal itu, tapi dengan gaya tulisan kita sendiri dan mengacu kepada orang yang content writer tersebut. Jadi sebenarnya kalau di akun sosial media pribadi, teman-teman harus uruskan niat lagi, harus berusaha dengan niat yang untuk menyebar kebaikan dan dilakukan dengan rutin. Mungkin jangan terlalu ngeberatin diri juga. Misalkan seminggu nih aku pengen tiap minggu tuh ada share tulisan atau setiap sekali 3 hari, sekali 4 hari. Tapi di saat teman-teman uh, udah riset tentang tulisan yang mau teman-teman share, udah nyari-nyari, nah baru teman-teman share. Jangan juga kayak ngeberatin diri harus share sekali 3 hari, tapi terkadang isinya juga nggak maksimal kan. Nah, disitulah teman-teman harus pandai bermain di mana waktu yang tepat untuk share harus diselingi dengan banyak membaca juga, harus bisa menarik dengan menghadirkan isu-isu baru yang terkait. Paling kalau dari aku itu dulu untuk jawabannya. Semoga membantu. Hatur nuhun Teh Fania. Gimana nih Teh Syifa? Ada tanggapan nggak Teh Syifa? Alhamdulillah udah mulai terpahami Kak buat jawabannya. Terima kasih Kak Fani. Hatur nuhun. Sama-sama. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Teh dari Dia. Ada di kolom chat Silvi bacakan ya. Izin bertanya Teh, kalau mau memulai copywriting itu gimana ya Teh? Terkhusus bagi saya itu orangnya malesan buat nulis. Terus misalnya kalau otak lagi stuck di tengah penulisan itu gimana Teh? Hatur nuhun Teh. Monggo Teh Fania. Terima kasih pertanyaannya Teh Dia. Oke, aku mau jawab. Kalau mulai nulis itu gimana sih? Ya awalnya mungkin teman-teman harus nyari dulu passion dan minatnya di mana, dan harus dikaitkan juga dengan tadi upaya untuk menyebarkan kebaikan. Nah, ya kalau bosan pasti ada kan, kalau malesan pasti ada, tapi nggak harus di apa ya, berlarut-larut buat malesnya itu. Nah, teman-teman bisa nyoba nulis, misalkan kalau biasanya suka nulis diary ya kalau orang-orang, tapi kalau yang enggak masih bisa kok jadi copywriter. Yaitu tadi teman-teman berminatnya di mana gitu, di isu apa, di bagian tentang apa gitu. Nah, kalau misalkan lagi stuck gitu di tengah penulisan, terus gimana sih? Nah, copywriter itu kan sebenarnya beda gitu ya. Kalau nulis untuk tugas itu beda sama copywriter ini sendiri. Kenapa? Karena kita menghadirkan
hal-hal yang unik, hal-hal yang kreatif juga. Nah, untuk misalkan stuck nih di tengah penulisan. Nah, kalau dari pengalaman aku itu biasanya sebentar. Untuk penulisan itu biasanya lihat video atau explore lebih jauh. Misalkan konten-konten apa ya? Kalau di Kepalestinaan itu misalkan If American New atau teman-teman punya ini sendiri ya, ini ketertarikan media akun-akun orang lain. Nah, itu bisa jadi buat refreshing. Terus YouTube juga sebenarnya banyak gitu. Jangan apa nontonnya akun-akun yang menghadirkan konten-konten yang bagus juga karena itu bisa jadi inspirasi dan ide buat kita menulis. Jadi kalau misalkan lagi malesan nih, nggak apa-apa untuk sebentar kayak refresh dulu karena stuck kan. Nah, tapi jangan berlarut, terus diusahakan ada target juga dan tetap istiqomah. Semangat dia. Iya, hatur nuhun Stefania. Makasih Teteh atas penjelasannya. Nah, teman-teman, ada lagi nggak nih yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Teteh Fania? Nah, silakan Fahmi Fauzi, izin bertanya. Mangga dihidupkan mikrofonnya Fahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Teh Fania. Waalaikumsalam. Teh, kalau misalkan untuk memulai copywriting, apakah harus konsisten sesuai jadwal atau seinginnya kita nulis? Soalnya kan kalau harus ngikutin sesuai jadwal, suka gak maksimal gitu dalam penulisan ataupun pembahasannya. Segitu, Teh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Fahmi ya. Gimana sih kalau nulis itu harus sesuai jadwal kita atau sebisanya kita aja? Nah, balik lagi kan. Nah, teman-teman punya target untuk menulis, untuk copywriting. Tapi jangan juga jadiin itu sebagai target yang istilahnya memberatkan teman-teman sendiri. Misalkan waktunya sempit, terus narasi-narasinya harus dalam atau harus unik dan sebagainya, tapi waktunya sedikit, jadi nggak maksimal kan. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman boleh punya target untuk menulis karena menulis yang dilakukan terus-menerus itu akan meningkatkan skill teman-teman juga sebagai copywriter dan content writer. Tapi di sisi lain harus melihat juga tulisan kita itu apakah dengan jadwal yang udah kita tentukan, misalkan sekali 10 hari, atau misalkan kayak tadi yang udah aku bilang, mulai dari suatu yang sederhana kayak kisah berhikmah. Nah, teman-teman pasti ada kejadian atau pengalaman tersendiri gitu kan. Nah, biar nggak lupa atau nggak tertinggal, bisa tuh langsung ditulis, misalkan habis apa ya, habis ngelihat ada pemulung di jalan, atau habis ngelihat orang buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa langsung dicoba untuk ditulis, untuk dinarasikan buat menyampaikan kebaikan. Nah, di situ teman-teman bisa bermain di mulai yang simple dulu aja dengan waktu yang bisa lumayan apa istilahnya fleksibel atau mudah. Nah, baru bisa teman-teman sebagai copywriter yang menghadirkan narasi-narasi atau tulisan yang dalam. Jadi jangan apa ya istilahnya memberatkan teman-teman juga, mulai dari sesuatu yang sederhana yang disukai untuk menulis. Oke, udah terjawab, Fahmi? Bagaimana Fahmi? Baik, Teh. Terima kasih. Bermanfaat sekali jawabannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Fahmi yang udah mau bertanya. Gimana nih Akang Teteh, teman-teman semuanya? Ada yang ingin didiskusikan lagi dan bertanya? Oh ya, Sylvie ingin mengingatkan nih bagi teman-teman bisa mengisi link presensi kehadiran yang udah dikirim sama panitia. Nah, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, Sylvie ingin bertanya nih Teh Fania. Gimana ya cara kita kalau ingin menulis itu, cara menentukan gaya tulisan dan bahasa itu perlu diperhatikan nggak Teh? Oke, gaya bahasa dan tulisan. Jadi gaya bahasa dan tulisan itu uh, yang paling penting sebagai copywriter atau content writer. Kenapa? Karena kita akan menjelaskan suatu hal atau suatu isu gitu kan. Nah, gimana orang-orang biar paham sama yang kita bikin. Nah, tapi kita juga harus observasi yang aku bilang tadi, yang kita harus tahu siapa targetnya, biar gaya bahasa dan tulisannya itu bisa mencapai target yang kita inginkan. Jadi orang-orang itu bisa tertarik sama tulisan kita, bahkan bisa sampai istilahnya kayak kita persuasif gitu. Kata-kata yang kita bikin persuasif bisa bikin mereka akhirnya ngelakuin. Nah, itu harus observasi dan memperhatikan juga gaya bahasa dan tulisannya. Jadi misalkan nggak bisa kan kalau misalkan kita bikin tulisan untuk teman-teman kita yang istilahnya apa ya, gaya bahasanya bebas terus yang lumayan kekinian gitu, bahasanya kekinian. Nah, nggak mungkin kan kita terus make apa menulis tapi gaya tulisannya itu kayak tulisan kita buat tugas kuliah gitu, nggak mungkin kan. Nah, untuk itu kita perlu observasi secara kecil-kecilan dulu siapa target yang kita tentuin untuk konten ini, siapa eh, berapa umurnya, apa karakteristiknya. Jadi baru kita bisa menentukan gaya bahasa dan tulisan yang sesuai untuk menarik mereka. Begitu ya Teteh. Hatur nuhun Teh atas jawabannya. Nah, ternyata ada pertanyaan lagi nih dari Teh Lia. Mangga Teh Lia. Bismillahirrahmanirrahim, terdengar? Terdengar Teh. Oke. Teh Fania, Lia izin bertanya Teh. Lia mau bertanya tentang, menurut Teh Fania nih, boleh nggak sharing-sharing ke kita gitu Teh, aplikasi apa aja yang biar konten kita itu jadi eye-catching gitu Teh, dilihat oleh publik. Jadi kan tadi menurut Teteh, kalau isi sama desain dari sebuah konten yang kita share ke aplikasi atau ke ya media sosial itu emang dua-duanya itu penting ya Teh. Jadi menurut Teteh apa aja sih aplikasi yang recommended gitu buat kita sebagai pemula gitu ya Teh, atau yang lebih apa ya, lebih pengen mengembangkan skillnya dalam content writing ini, apa aja gitu Teh aplikasi yang simple menurut Teteh. Itu Teh, turnuhun. Terima kasih Lia udah nanya tentang aplikasi nih ya. Kalau tadi kan yang dijelasin di materi ini itu tentang tips dan trik dan apa ya istilahnya teori-teori. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana content writer atau copywriter bisa menarik di dalam aplikasi, jangan lupa untuk mengikuti kelas tentang content writer kedua yang akan minggu depan yang akan disampaikan oleh Teh Furoski. Jadi diharapkan teman-teman bisa ikutan juga untuk aplikasinya setelah mendengarkan materi ini. Baik Teh, terima kasih. Sama-sama. Iya, hatur nuhun Teh Fania.
Ya jangan lupa ya teman-teman, jika ingin tahu aplikasi supaya content writing yang telah teman-teman bikin itu join lagi nih di minggu depan sama Teh Furoski. Nah, untuk teman-teman ada lagi nggak nih yang ingin bertanya? Silahkan untuk membuat di kolom chatnya. Enggak, kita ada beberapa waktu lagi nih sebelum materi kita acara kita selesai. Nah, enggak ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari teman-teman? Apa ada teman-teman yang udah mulai berkonten nih? Nah, juga mau minta tips lagi yang lebih dalam kepada Teh Fania. Mumpung gratis nih teman-teman, bisa ditanyakan. Enggak, ada yang ingin bertanya lagi enggak? Ayo komen di kolom chatnya. Nah juga Selvi ingin mengingatkan nih teman-teman supaya bisa mengisi link presensi kehadiran yang udah dibagikan sama panitia. Nah selanjutnya ada Teh Zahra, izin bertanya. Mangga kepada Teh Zahra bisa menghidupkan mikrofonnya. Halo Teh, aku izin bertanya. Kan tadi Teteh sempat mention kalau misalnya kita mau nulis jadi copywriting itu kita harus ngeliat dulu target kita siapa, mereka butuhnya isu tentang apa. Tapi kalau misalnya kita mau mulai copywriter, apakah bisa kita tuh mulai dari isu yang kita suka dulu atau kita tetap harus melek sama isu-isu yang lagi tren? Gitu Teh, terima kasih. Oke, terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nulis tuh, apakah harus yang kita sukai dulu atau harus melek juga buat isu-isu kekinian atau isu-isu yang lagi hangat? Sebenarnya dua-duanya. Kenapa? Karena di satu sisi teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman dari isu atau minat yang teman-teman sukai. Jadi teman-teman bisa lebih dalam menggalinya. Tapi nggak memungkiri juga atau nggak terbatas juga, kita juga harus melek sama isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena itu potensi buat kita untuk ya meningkatkan skill tulisan dan juga yang tadi untuk menebar kebaikan, tapi jangan juga misalkan isu-isu yang apa ya istilahnya yang hype-nya kurang terlalu bermanfaat gitu. Nah itu juga jangan jadi terlalu terpaku di hal tersebut. Jadi teman-teman juga harus istilahnya bisa melihat isu-isu mana yang kalau viral itu bisa berpotensial untuk di-share. Isu-isu mana juga yang sebenarnya ya hype doang, nggak ada apa ya istilahnya. Sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut nggak ada ininya, nggak ada menarik, nggak ada manfaatnya juga. Jadi ya teman-teman harus bisa yang pertama itu boleh menulis sesuai dengan minat dan kesukaan dulu, kemudian jangan juga terlalu terpaku dengan yang kita sukai, harus melek sama isu-isu yang lagi hype, tapi yang hype-nya yang emang kalau ditelusuri itu bisa berpotensi dan bermanfaat. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Fania. Gimana Teh Zahra mau menanggapi? Wah, udah cukup, makasih Teh jawabannya. Hatur nuhun. Ya, udah pertanyaan terakhir ya. Kita buka kepada Teh Fei yang izin bertanya. Biasanya kalau Teteh cari ide nulis dari mana aja ya Teh? Mangga Teh untuk pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Teh Fai. Kalau ide nulis dari mana aja sih? Oke,
karena aku anak YouTube dan IG, jadi ide-idenya bisa dilihat dari kedua sosial media tersebut. Nah, cuman kadang tuh aku suka explore gitu di IG. Di IG itu akun-akun yang sebenarnya jarang atau yang nggak hype, kalau kelihatan kan yang siapa aja yang follow akun itu gitu, siapa aja gitu teman-teman kita. Kadang tuh nggak ada gitu. Terus aku nemu akun yang bagus, ya udah aku follow. Nah, misalkan contohnya itu eh, akun yang aku follow tentang apa ya? Yang lumayan menarik menurut aku itu karena ketertarikan juga dan eh, perkuliahan juga, itu aku follow Pinter Politik. Nah, itu narasi-narasi dan apa ya istilahnya, yang mereka hadirkan itu kayak seru gitu, juga di YouTube-nya. Terus yang kedua, nah aku biasanya nyari-nyari yang emang desainnya bagus. Jadi Instagram yang atau YouTube yang menghadirkan visual grafik, visual desain yang video berupa video-video itu bakal aku follow gitu. Contohnya kalau di YouTube juga misalkan eh, itu ada ski show, terus ada TED dan sebagainya. Mungkin bisa apa? Teman-teman harus nyari-nyari akun-akun yang ini nih yang jarang jarang diperhatikan atau jarang ini. Tapi harus ngelihat lagi akunnya bermanfaat. Iya, bener banget. Ternyata ini Teteh ada satu pertanyaan lagi ternyata yang masuknya. Nggak apa-apa ya Teh, satu lagi yang ingin bertanya, Teh Cicin mangga. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Kedengeran? Iya, kedengeran Teh. Oke. Bismillah, Teteh, aku izin nanya. Jadi kan setiap kita mau membuat sebuah tulisan atau cerita tuh kan mungkin dibutuhkan sebuah premis ya Teh atau gagasan gitu. Agar nanti inti ceritanya bisa orang lain mengerti gitu. Dan kadang gitu saya sendiri kadang suka ada writer block gitu. Jadi entarnya tuh tulisannya tuh melebar kemana-mana gitu tuh, jadi keluar dari inti apa yang mau disampaikan. Nah, kira-kira apakah ada tips dari Teteh gitu untuk menangani hal tersebut gitu? Makasih Teh. Terima kasih juga Teh Cicin ya. Nah, kita harus kalau nulis misalkan harus menentukan tema dan topiknya. Nah, biasanya biar nggak keluar tema atau topik itu gimana sih, dan premis-premis dari tulisan-tulisan yang kita bikin itu gimana gitu. Nah, tips dan triknya yang pertama yaitu teman-teman bisa memulai dengan topiknya itu misalkan tentang apa ya, isu yang paling mudah aja ya, aku biasanya suka isu lingkungan juga, dan misalkan tentang isu lingkungan, sampah. Nah, sampah itu banyak kan, banyak ininya, misalkan tentang pengolahan sampahnya atau recycle-nya atau tentang sampah komposnya. Nah, di situ kita harus memperdalam topik itu lagi. Jadi, misalkan ada topik besar, kita harus mengecilkan lagi di mana topik atau tema yang paling kecil ini biar nggak keluar jalur. Jadi, ya udah kita bahas itu aja sampai selesai dan nanti kesimpulannya juga mudah gitu kan. Nah, yang kedua, kalaupun misalkan tema atau topiknya terlalu besar, kurang mendalam atau menjurus pada suatu hal, itu teman-teman bisa mengkondisikan minimal 3 bahasan topik yang menjurus atau mendalam. Misalkan tentang apa ya? Tentang masalah sosial. Nah, teman-teman bisa tuh yang masalahnya itu
tentang 3 bagian apa aja gitu. Misalkan tentang, sebenarnya sih lebih ke ini, apa namanya, sesuai struktur bahasa Indonesia ya, 5W1H-nya gitu. Nah, biar kesimpulannya ada dan nggak keluar dari tema dan nggak out of topic, makanya ada 5W1H. Jadi menjabarkan tentang tema tersebut dan tidak terlalu keluar dari yang dibahas. Jadi tipsnya adalah yang pertama, kalau nggak bisa terlalu menjurus kepada tema atau topik yang mendalam. Yang kedua adalah jangan lupa patokan 5W1H-nya. Jadi istilahnya biar bisa mempagari atau membatasi biar nggak out of topic gitu. Iya, hatur nuhun Teh Fania. Gimana Teh Cicin ingin menanggapi? Oke. Sip, hatur nuhun Teh Fania. Hatur nuhun. Ya, tidak terasa ya udah 10.27, kita udah selesai di tahap sesi diskusi dan pertanyaannya. Nah, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi foto bersama nih, Teteh, Kang Teteh, dan teman-teman bisa menyalakan kameranya. Bagi teman-teman bisa menyalakan kamera, kita akan mengambil sesi foto bersama dulu ya, sebentar. Enggak, yang mau menghidupkan kamera, dipersilahkan. Sylvie akan pimpin ya. Enggak, Teteh, Akang Teteh dan teman-teman. 1, tunggu. Ya, senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, 1 lagi. 1, 2, 3. Gaya bebasnya dong, kata teman-teman. 1, 2, 3. Iya, terima kasih, hatur nuhun. Nah, penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Teh Fania. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Alhamdulillah, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang diberikan oleh Teh Fania dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan aplikasi dan content writing selanjutnya gitu, bisa mengikuti kelas minggu depan supaya bisa mendapatkan sertifikat juga nih. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman mengerjakan tugas resume pertemuan 1 dan upload di Google Classroom yang telah kita berikan kode kelasnya di grup tadi. Nah, sampai jumpa di pertemuan kedua nanti. Alhamdulillah, mari kita tutup kegiatan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, apabila ada penyampaian kata-kata dari Sylvie yang tidak berkenan pada teman-teman, Sylvie mohon maaf. Sylvie mewakili panitia BK Ikhlas mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next weekend. Bye. Atur nuhun Teh Fania atas materinya. Terima kasih Teh. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman BK. Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khairan, Kang Teteh, mangga. 17 bulan. Assalamualaikum.